Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Aksi dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di program kita, yaitu acara Obsesi, obrolan semua sisi. Pada tema pagi hari ini kita akan membahas tentang pengobatan alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Hashtagnya di rumah saja. Oke, pemirsa dan seluruh para penonton, hari ini juga kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Nanti juga kita akan coba telekonferensi dengan Pak Haji Tata, mudah-mudahan bisa terhubung. Dan saya ke narasumber yang ada di studio, saya coba perkenalkan satu demi satu. Yang pertama ada Kang Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Abi damang sehat. Alhamdulillah. Kumaha kabar keluarga, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan masih? Kegiatan masih ya. Cuman di rumah aja. Di rumah aja. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, lebih luas dengan Kang Abi tentang dunia herbalis ini ya, TW Fitri ya. Dunia cara totok dan lain sebagainya ya, dunia alamiah ya. Oke. Nanti kita coba ngobrol. Berikutnya yang kedua, narasumber yang kedua ya, ini ada Teh Fitri. Ini Teh Fitri ini salah satu herbalis yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Kuningan. Selamat pagi Teh Fitri. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar? Sehat juga? Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah. Kegiatan masih lancar? Kegiatan juga masih lancar nih? Tetap di rumah saja. Tetap di rumah saja. Ketika tidak ada yang sangat urgent sekali, bagusnya di rumah Iya, ya. bagusnya di rumah saja. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Teh Fitri, membahas tentang dunia herbalis di tengah wabah corona ini, bagusnya seperti apa dan bagaimana, atau bisa ini juga bisa solusi untuk pencegahan sebelum terjangkit dan lain sebagainya. Dan saya mengingatkan buat seluruh teman-teman yang ada di rumah, penonton semuanya, ini kita juga bekerja sama dengan Aliansi Komunitas Sosial Lawan Corona. Bagi pemirsa dan seluruh para penonton yang mempunyai uang lebih ataupun rezeki lebih, bisa ikut mendonasikan di nomor rekening di bawah ini, atau bisa langsung saja datang ke Komplek Markas Harokah Ma'had Taufik Mubarak Blok Pasir Kuda, tepatnya di Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawi Gebang. Oke, sambil santai saja Kang Abi, saya coba ngobrol dengan Kang Abi. Oke, Kang Abi, ngomong-ngomong, Kang Abi bergelut di dunia, kalau bahasa Kang Abi dunia apa nih? Kalau itu kan herbalis, berarti ini biasanya orang menyebutnya pengobatan tradisional. Tradisional. Iya. Akupuntur sama enggak sih? Beda lagi? Hampir sama ya? Hampir sama. Kan ada yang suka pengobatan tradisional, akupuntur, atau apa sih namanya, akupuntur ya? Kalau akupuntur biasanya menggunakan alat jarum, menggunakan alat jarum dan lain sebagainya. Ada lagi istilahnya apa? Ada yang disebut dengan totok. Totok ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong, Kang Abi udah berapa lama nih geluti dunia ini? Dari tahun berapa? Cintanya, senangnya, kok bisa senangnya kemana gitu? Kenapa ini? Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Sekali lagi untuk para penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil dengan Kang Abi. Kalau nama aslinya saya Safrudin. Cuman kalau untuk di kalangan pengobatan tradisional, saya lebih dikenal dengan Kang Abi karena memang mempunyai anak yang pertama. Biasanya ketika seorang ayah mempunyai anak yang pertama, biasanya disebutnya dengan nama anaknya. Nah, jadi lebih dikenal dengan Kang Abi. Untuk diri saya pribadi sendiri terjun di dunia pengobatan, terutama pengobatan tradisional seperti ini kurang lebih dari tahun 2005. 2005, sekarang sudah 2020, hampir berapa tahun nih? Berarti 15. Hampir 15 tahunan 15, lebih lah 15 ya. tahunan. Kurang lebih ya 15 Ya. tahunan. Oke. Untuk sistem pengobatannya sendiri, kalau boleh dibilang dengan pengobatan tradisional itu bukan dalam artian stigmanya atau spesifikasinya ke dunia perdukunan, maaf ya itu, walaupun mohon maaf tampilan saya seperti ini, saya Sundanis. Jadi untuk sistem pengobatan yang saya lakukan adalah dengan metode
Tribun Nabawi juga ada, dengan ruqyah bekamnya juga. Kemudian dikomben atau dicampur, kita campur adukan, kita satukan dengan pengobatan buhun, pengobatan orang-orang tua dulu, yaitu dengan menggunakan ramuan-ramuan herbal, yang memang ramuan herbal tersebut dihasilkan, didapat dari alam sekitar rumah. Kebetulan saya tinggal di lereng Gunung Ciremai, posisinya ada di desa Sayana di ketinggian sekitar 1100 mdpl. Jadi alhamdulillah untuk jenis-jenis ramuan-ramuan obat sendiri, alhamdulillah masih sangat mudah ditemukan, mudah didapatkan. Jadi saya combine, selain pengobatan ruqyah dan bekam, kemudian saya campur dengan ramuan herbal alami khas Indonesia barangkali. Saya juga dapati dari turun-temurun dari orang-orang tua. Kemudian saya combine dengan sistem pengobatan kacimandean. Maaf karena saya basically saya salah seorang, bukan praktisi ya, saya di bela diri, dan bela diri yang saya geluti salah satunya adalah di dalamnya ada kacimandean. Nah, dan di Cimande, kemudian di Cikalong sendiri, di aliran bela diri yang saya geluti itu di dalamnya ada teknik-teknik pengobatan, yang memang teknik-teknik pengobatannya itu biasanya adalah menggunakan dengan teknik totok, kemudian dengan teknik pijat, kemudian dengan teknik refleksi ala bela diri, biasanya seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, Ya. kalau umpamanya gini, ini kan kita sama-sama tahu nih, Ya. di situasi sekarang wabah virus corona sedang menjadi primadona, Ya. bahkan semua warga masyarakat harus Prihatin semuanya. harus diam di rumah. Iya. Nah, bisa nggak sih masyarakat luas atau masyarakat awam seperti saya nih diajarkan gini, umpamanya saya ambil contoh apa ya, diajarkan ketika di rumah saja nih, ada nggak sih totok yang ketika sakit perut atau itu ada notoknya di mana, harus pijitnya seperti apa? Oke. Bisa nggak itu maksudnya, biar kan kita nggak bisa mungkin ya kayak model langsung interaksi dan lain sebagainya. Ini bukan saran ya, bisa dikatakan pembelajaran buat masyarakat untuk penolongan pertama lah sebelum ke dokter dan lain sebagainya gitu, karena di rumah gitu bahasanya biasa. Apa sih yang bisa dilakukan gitu deh? Oke. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya, karena begini ya, kita semua juga prihatin bahwa bukan Indonesia saja, ini sudah mendunia saja, bahwa wabah COVID-19 atau wabah corona ini sangat luar biasa itu. Dan kita tahu, saya coba beralih dulu, ada sebuah riwayat pada zaman Khalifah Rasulullah Umar bin Khattab. Pada waktu itu memang di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab memang ada sebuah zaman, ada waktu ketika sebuah negeri dilanda dengan wabah pada waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan untuk mengisolasi daerah tersebut, maka disitulah ada hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada waktu itu, karena insya Allah kalau untuk segi keimanan kita tahu bahwa Umar bin Khattab adalah sangat luar biasa keimanannya. Malah beliau bisa berkomunikasi dengan wabah tersebut yang dikenal dengan wabah Wahan barangkali itu. Dan wabah tersebut dikatakan oleh Umar bin Khattab, ada apa kamu untuk menyerang negeri ini? Kata wabah tersebut, dia berjawab bahwa saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan sebuah negeri atau memberikan peringatan atau menghukum sebuah negeri. Kemudian kata Umar bin Khattab, berapa lama dan berapa ribu korban yang akan didapatkan? Kemudian wabah tersebut mengatakan bahwa saya hanya 10.000 misalkan itu. Tapi ketika beberapa waktu kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi, kenapa kamu? Katanya kamu berjanji akan hanya sekian saja untuk membinasakan umat manusia di sebuah negeri karena dengan hukuman Allah tersebut. Kata wabah tersebut, saya memang hanya segitu, hanya 10.000. Yang selebihnya atau malah yang paling banyak itu mereka meninggal dengan ketakutan mereka sendiri. Nah, dengan teknik ini, dengan dunia yang saya geluti ini, mudah-mudahan saya berharap kepada semua penonton
live streaming ini perlu diingatkan satu, jangan sampai panik. Tetap saya berharap kita semua tahu, kita semua punya Allah di atas segalanya. Karena metode Islami mengatakan Allah, ikhtiar Allah. Allah itu sendiri, iya sebetulnya wabah ini harus kita sikapi dulu bahwa jadikan wabah ini adalah sebagai sebuah pertanyaan untuk diri pribadi kita masing-masing dulu. Pribadi para pejabatnya, pribadi para masyarakatnya, pribadi kita masing-masing. Apakah wabah ini dengan 3 pertanyaan? Tentunya dengan 3 pertanyaan itu. 1, apakah wabah yang menimpa diri kita ini atau semua masyarakat yang ada di Indonesia dan dunia pada umumnya, apakah wabah yang diturunkan oleh Allah atau bala tentara yang dinamakan dengan corona ini diturunkan kepada kita? Apakah ini adalah merupakan sebuah azab, hukuman dari Allah? Yang kedua, apakah wabah yang diturunkan oleh Allah ini adalah merupakan sebuah peringatan kepada kita? Kemudian, apakah wabah yang diturunkan oleh Allah ini adalah ujian keimanan bagi kita? Nah, kalau sudah terjawab, dan yang insya Allah yang saya yakin jawabannya tersebut, yang bisa menjawabnya adalah hati kita sendiri masing-masing. Nah, di dalam kitab-kitab ilmu Sina yang kita tahu bahwa Ibnu Sina adalah seorang pakar kesehatan Islam, mengatakan bahwa segala sesuatu memang timbul dari diri kita sendiri. Apapun penyakitnya, apapun itu wabahnya, kalau kita tetap tenang menghadapinya dan tetap bertawakal terhadap Allah, jadikan rumus Allah ditambah dengan ikhtiar, kemudian dikurangi Allah, insya Allah sama dengan sukses atau berhasil. Itu intinya rumusnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, saya mohon semua masyarakat baik diharapkan tetap tenang, jangan panik, tapi bukan dalam arti kita tidak berusaha, tidak ikhtiar. Ada banyak cara ikhtiar, tentunya dalam hal ini yang saya geluti adalah cara ikhtiar tentang pengobatan alamiah yang bisa dilakukan di rumah. Jangan sampai kita diam di rumah itu mati gaya atau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu minimal kita bisa melakukan pengecekan tubuh kita atau bisa mengantisipasi pengobatan sementara, ya, pengobatan sementara untuk diri pribadi kita, untuk keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Ada hal kecil yang bisa dilakukan untuk itu semua. Oke. Yang pertama adalah kata Rasulullah juga begini, kata Rasulullah ada 5 hal pengobatan, ada 5 hal yang harus dilakukan oleh umat Islam khususnya kita. Yang pertama, ketika kita menghadapi sebuah wabah, jadikan wudu adalah benteng utama. Jadikan wudu adalah benteng utama. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai sifat, karena kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u. Nah, jadikan Al-Quran sebagai sifat atau penyembuh untuk obat. Jadi perbanyaklah baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, jadikan sholat sebagai penggugur dosa. Jadikan sholat sebagai taubatan nasuha kita. Jadikan bahwa ini adalah hukuman buat kita, maka jadikan wabah ini adalah sebagai tabaruk kita berkenan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Yang keempat, jadikan wabah ini setelah kita wudu, jaga wudu kita, kemudian jaga bacaan Quran kita, kemudian jaga sholat kita. Jangan lupa dengan zikir-zikir kita, karena zikir salah satu zikir adalah untuk menenangkan hati, dan insya Allah zikir juga termasuk untuk pengobatan kita sendiri. Oke, luar biasa sekali Kang Abi. Ini pembahasan yang amat sangat amazing menurut saya, karena kolaborasi antara sepintas saya melihat ada akidahnya juga, ada kesehatannya juga. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para pemirsa dan penonton yang ada di rumah. Saya ke Teh Fitri dulu deh. Teh Fitri, ngomong-ngomong tentang masalah herbalis, ini biasanya saya ke ini dulu deh. Kapan sih mulai jatuh cinta terhadap herbalis nih? Seorang perempuan jatuh cinta terhadap herbalis gitu. Saya seneng nih dengan dunia herbalis ini sejak kapan sih?
kurang lebih sejak 5 tahun terakhir, Kang. 5 tahun Dan mulai terakhir. mencintai gitu ya. Mencintai. Tapi ada nggak sih tahapan-tahapan kesulitan untuk jadi seorang herbalis? Ada tentunya. Setiap perjalanan, entah perjalanan dari belajar apapun pasti ada tahap-tahapannya gitu. Nah, tahapan yang paling sulit. Tahapan yang paling sulit kalau bagi saya itu harus memunculkan keberanian pada diri sendiri. Oke. Mematahkan rasa takut. Iya, Ya, iya, iya. karena di dunia herbal ini kan kita harus mengamati tumbuhan, kemudian kita harus mencoba. Oh iya, iya. Jadi iya. kita contohnya kayak kemarin mencoba tumbuhan yang ada di sekeliling kita seperti daun sirih. Daun sirih kan nanti kalau ada yang tanya, teh daun sirih gimana rasanya gitu kan. Akhirnya saya coba daun sirih, saya pelajari. Jadi daun sirih berawal rasanya itu ada sepet-sepet, terus ada rasa mulai manis, terus ada mulai rasa pahit, kesananya pahit getir ujungnya gitu. Jadi itu harus berani dan harus ditelan, jangan dimuntahkan gitu. Jadi harus dicerna. Oh, setelah makan yang pahitan itu kita cari yang manisan. Seperti daun saga. Daun saga itu kan ada rasa manis-manisnya ya. Nah, di situ. Begitu, Kang. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang manfaat nih. Iya. Sebenarnya gini, kalau saya masyarakat awam kan saya nggak ngerti nih kayak model ini manfaatnya buat apa, ini buat apa, buat apa. Emang setiap pohon ataupun setiap ramuan atau setiap apa sih tumbuhan ini manfaatnya berbeda-beda gitu buat tubuh. Iya, tapi di sana sering terjadinya saling tersangkut, saling ada sinergi. keterkaitannya ada juga. Ada keterkaitan gitu. Ada keterkaitan antara tumbuhan yang ini dengan tumbuhan yang ini gitu. Oh begitu. Ambil contoh kecil apa deh? Ada kalau umpamanya buat gini kan sekarang nih lagi zaman corona nih, Corona, biasanya kan batuk gitu. iya. Ciri-ciri corona kan batuk, panas tinggi, nah pilek ya. Nah kalau di dunia herbalis ini untuk mencegah atau menyembuhkan nih dari batuk ini kayak gimana nih? Ada nggak? Ya biasanya ketika kita mau sakit ya kan, tubuh itu memberikan alarm. Ada alarm rasa, oh nggak nyaman nih badan. Ngasih tahu dulu ya? Iya, ngasih tahu dulu sebetulnya. Cuman kita tuh sensitif nggak sama diri kita sendiri. Itu sebetulnya nggak langsung ujuk-ujuk, teh kok tiba-tiba saya sakit gitu. Seperti penyakit-penyakit yang lain itu sebetulnya ada alarm sendiri. Contohnya ketika bangun tidur, kita bukan merasa bugar, tapi malah kayak sakit dipukulin, kayak teparurgu rasa seorang Kuningan mah gitu, Kang. Jadi ketika sudah muncul sekarang musim COVID-19 ya, ada rasa panas, demam ya. Kita bisa demam itu kan bersifatnya itu panas ya. Demam itu bersifat panas, maka kita harus turunkan dengan herbal yang bersifat dingin. Yang bersifat dingin itu pasti rasanya pahit. Yang pahit itu contoh yang ada di sekeliling kita yang mudah, daun pepaya, Kang. Mudah, murah, gampang lagi. Iya, gampang ada di sekeliling kita, yang ada di tetangga, di rumah, itu daun pepaya bisa diambil ya dengan genggaman yang orang yang sakit, terus bisa ditumbuk, diambil airnya gitu diminum. Jadi dipegang. Apa? Si daun pepaya diambil dipegang gitu. Ukuran, iya. Ukuran gimana maksudnya nih? Ukuran untuk dosis. Oh dosisnya. Iya, kalau saya ngambilnya gini, kalau Kang Wendy sakit, ya saya pakai ukuran Kang Wendy, enggak dengan ukuran saya. Tangan saya dengan tangan Kang Wendy kan berbeda. Oh iya, jadi yang harus ngambil saya? Iya. Kan saya lagi sakit nih. Iya, dengan perkiraan juga. Perkiraan aja ya. Oke. Gitu. Oh, berarti itu ukuran Untuk ukuran orang sakitnya, dosisnya. Jadi ada metode seperti ada itu. metodenya. Luar biasa. Ya. Nggak bisa berarti ya kayak model saya yang sakit ngambilnya orang lain gitu. Iya, nggak ukurannya bisa. takarannya nggak bakalan sama itu. Nggak bakalan sama. Nah setelah diambil, ini si daun pepaya ini
direbus kah atau digoreng kah atau gimana nih? Dicuci, ditumbuk, diperas, terus diminum. Diminum. Dengan air hangat atau di? Kan biasanya berair tuh. Oh iya, biasanya berair. Kalau enggak dikasih tambah sedikit aja untuk pemancing. Saya biasanya kalau pahitan sama manisan itu dibeda, nggak suka dicampur. Kalau yang seger kayak gitu. Luar biasa sekali. Ini sangat menarik sekali nih dunia herbalis juga, banyak kayak model, wah ini harus kayak gini, luar biasa sekali ya, nggak jauh beda lah. Pemirsa dan para penonton channel Aksi dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ingatkan buat seluruh para penonton, ini juga kita bekerja sama dengan Aliansi Komunitas Lawan Corona, disiplin sama dengan pahlawan. Nah, untuk teman-teman ataupun para pemirsa dan seluruh penonton yang ada di channel Aksi ini, barangkali ada yang mempunyai keluasan rezeki, ada yang mempunyai kelebihan rezeki. Ini bisa langsung kirimkan bantuan melalui nomor rekening atau langsung saja datang ke Mahat Taufik Mubarok di Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Donasi yang Anda berikan ini akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan khusus di wilayah Kabupaten Kuningan. Oke, sebelum kita ke obrolan berikutnya, nanti kita juga saya ingatkan coba telekonferensi dengan Pak Haji Tata. Dengan Pak Haji Tata nanti mudah-mudahan bisa terhubung. Kita sambil menunggu tim lagi menghubungi, saya coba ngobrol lagi dengan Kang Abi deh, Kang Abi. Kang Abi, kalau umpamanya masalah totok, saya coba pengen tahu nih masalah totok. Ini masalah totok yang biasa dilakukan oleh Kang Abi itu metode udah jelas pasti metode totok ya. Ini kayak gimana sih maksudnya? Secara detailnya tuh, atau pakai tangan atau pakai apa gitu? Alat lagi ada nggak sih gitu? Oke, begini Wendy ya, seperti hal yang kita sudah ketahui bahwa struktur saraf di dalam tubuh manusia ini terbagi atas dua bagian, ada bagian kanan dan bagian kiri. Barangkali kalau Teh Fitri biasa memanggilnya adalah bagian yang dan bagian yin. Tapi kalau saya mengenalnya adalah saraf kanan dengan saraf kiri. Nah itu, ketika salah satu saraf terganggu, biasanya memang tubuh kita memberikan sinyal. Ketika salah satu saraf itu terganggu, biasanya tubuh kita itu memberikan sinyal yang tidak enak atau memberikan aba-aba terlebih dahulu. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah untuk mengecek keadaan saraf kiri dan kanan. Itu biasanya suhu tubuhnya itu tidak sama. Suhu tubuhnya tidak sama. Biasanya seperti ini. Untuk yang kanan biasanya ketika kita tekan atau kita totok, dan untuk alat totok sendiri kita nggak usah ribet dengan harus mencari alat totok, cukup dengan menggunakan jari tangan saja. Ya. Daerah manakah yang biasanya sering dilakukan untuk mengecek keadaan tubuh kita? Jadi usah jauh-jauh. Biasanya di dalam tubuh manusia itu semua saraf itu pasti ada ujungnya. Nah, dan kita tahu semua bahwa ujung dari saraf itu biasanya terdapat dalam ujung jari-jari, jari tangan maupun jari kaki. Nah, silakan saja untuk memijit semua ujung jari tersebut. Itu loh, bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, bisa dibantu dengan keluarga yang lain. Ujung jari semuanya, ujung jari itu. Itu barangkali Kang Wendy. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini sangat bermanfaat. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi ya, tapi sebelum itu kita break iklan berikut ini dulu, jangan kemana-mana, nanti kita kembali. Ulang nama
siaga di medan laga. Tidak ada pasukan yang terlatih, melainkan pasukan yang terus berlatih. Henti! Stop! Stop! Maju! Jangan! Bukan Madura, bukan zona PPK, bukan Polres, bukan zona Kompas. Kami menjadi Madura dan jiwanya dan semangatnya. Kami menjadi Madura dan jiwanya dan semangatnya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nama saya Kapten Marinir Rahmat. Saya selaku Ketua Dewan Pembina dan salah satu pendiri Yayasan Kadeta Mubarok ini. Perjalanan panjang Yayasan Kadeta Mubarok dari tahun 2010 terlahir dari keprihatinan keluarga dan lingkungan kami, di mana kami keluarga yang dilahirkan oleh ibunda kami yang kesehariannya berjualan di sekolah SD, ya, sekolah dasar, dan lingkungan kami rata-rata urbanisasi di kota-kota besar seperti Jakarta. Dengan bermodal nekat dan bekal lulusan sekolah dasar serta kebutuhan ini semua ya, dikarenakan lemahnya menuntut ilmu pengetahuan dan kebutuhan perekonomian di saat itu yang dirasakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. أختي شاهدة يوما الباوة جلت سنة
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini kita resmikan pembukaan SMK Penerbangan Taufik Mubakir. Satu, Sadayana, satu, dua, Bismillah. Saya ingat kutipan dari Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Saya menitipkan masjid dan fakir miskin. Ternyata diam-diam yayasan ini sudah melaksanakan pesan dan amanah dari Sunan Gunung Jati. daripada gagal di medan laga. Tidak ada pasukan yang terlatih, melainkan pasukan yang terus berlatih. Nanti nama saya Kapten Marinir Rahmat. Saya selaku Ketua Dewan Pembina Kadeta Mubarok ini. Perjalanan panjang Yayasan Kadeta Mubarok dari tahun 2010 terlahir dari keprihatinan keluarga dan lingkungan kami, di mana kami keluarga yang dilahirkan oleh ibunda kami yang kesehariannya berjualan di sekolah SD, sekolah dasar, dan lingkungan kami rata-rata urbanisasi di kota-kota besar seperti Jakarta. Dengan bermodal nekat dan bekal lulusan sekolah dasar serta kebutuhan ini semua ya, dikarenakan lemahnya menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu yang dirasakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami
Ukhti Syahidah Yauma, pembawa jalan sana. Oke pemirsa dan channel Aksi dimanapun Anda berada dan seluruh para penonton channel Aksi, kita balik lagi masih di acara Obsesi, obrolan semua sisi. Dan pada tema hari ini kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan langsung saja kita coba hubungi telekonferensi dengan Pak Haji Tata yang ada di Jakarta. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan beliau, mudah-mudahan bisa tersambung. Langsung saja dicoba. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat semua di Taufik Mubarak, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Gimana Pak Haji, kabar sehat? Keluarga juga sehat? Sehat, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Harus luar tetap biasa. sehat. Masya Allah. Insya Allah. Kegiatan aman di sana, aman? Kegiatan kita sama mungkin di seluruh muka bumi Allah hari ini adalah meneguhkan keimanan, berharap banyak bahwa pandemi ini segera berakhir dan kemudian kita akan terus menebar kembali manfaat yang bisa kita berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Oke. Gitu kan? Pak Haji, tema pada dialog hari ini kan judulnya metode pengobatan alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Hashtagnya di rumah saja. Nah ini saya pengen tahu nih solusi buat masyarakat ketika terjadi, kan kita sama-sama tahu di tengah pandemik ini masyarakat harus diam di rumah, jangan kemana-mana. Nah kira-kira solusi yang baik untuk menjaga imun tubuh, menjaga kesehatan dengan pengobatan metode pengobatan alamiah, ilmiah dan ilahiyah bagusnya seperti apa nih Pak Haji? Betul. Baik, Kang Wendy dan sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, mari kita kembali ucapkan rasa syukur kita atas nikmat yang masih Allah berikan pada pagi hari ini. Sekaligus kita bisa bermuajahah sungguh pun dari jarak yang jauh. Ini adalah satu nikmat ya yang tidak boleh kita ingkari. Dan kemudian tentu kita mari lantunkan salam dan selawat kepada manusia mulia yang mengajarkan kepada kita Islam secara sumulia, secara lengkap. Masya Allah, tadi sudah saya dengar dari beberapa pembicara sebelumnya, ada Teh Fitri, ada Kang Abi yang luar biasa. Saya akan mengambil sisi lain dari apa itu yang dimaksud dengan alamiah, ilmiah, dan ilahiyah. Alamiah tentunya karena kita berada di alam yang Allah titipkan kepada kita untuk kita jaga. Bagaimana timur dan barat Allah ciptakan dalam rangka untuk saling melengkapi. Tadi kalau Teh Fitri mengatakan pengobatan dari timur, kemudian ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang Halo Pak Haji, bisa dengar suara saya? bisa dilanjutkan. Pak Haji mohon diulang, tadi ada sedikit suaranya tersendat-sendat masuk ke sininya. Baik. Jadi saya ingin lengkapi bahwa adanya timur dan barat itu artinya bertemunya para dokter yang sekarang berada di garda terdepan, bertemu dengan para obat timur tradisional, kalau kita katakan seperti itu. Kalau saya ingin mengatakan timur, itu identik dengan tibun nabawi. Timur dengan kedokteran Nabi. Apa maknanya? Diciptakannya timur dan barat bukanlah untuk saling merasa paling baik,
tetapi diciptakannya timur dan barat adalah sebuah konsep ilahiyah. Ya, konsep ilahiyah. Bagaimana Allah menurunkan keluasan ilmu itu di timur dan di barat untuk hamba-hambanya, kemudian memanfaatkan ilmu ini untuk saling bersama-sama melengkapi. Itu maknanya. Bukan berarti saya timur lebih baik atau barat lebih baik dan seterusnya. Bukan. Inilah makna dari diciptakannya timur dan barat oleh Allah. Nah, kemudian dalam bentuk pengobatan, disitulah sinergi yang diperlukan. Tadi saya lihat ada contoh-contoh yang menarik dari Kang Abi dan Teh Fitri yang luar biasa. Ketika kita ingin mengambil obat-obat yang ada di sekitar kita, karena kita konsepnya alamiah, ilmiah, dan ilahiyah. Maka ketika kita bicara ilmiah, bicara ilmu tentang pengobatan, Barat mempunyai konsep dan Timur memiliki konsep. Konsep yang sederhana disampaikan Mbak Fitri tadi, Teh Fitri tadi, menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang terdahulu kita telah memberikan contoh. Ya, lebih spesifik lagi dan lebih khas lagi, karena kita seorang Muslim, maka Islam 1400 tahun yang lalu telah mengajarkan kepada kita melalui lisan utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenali dengan nama At-Tibun Nabawi atau kedokteran Nabi. Diajarkan semua di sana, apa yang ada di sekitar kita, ya, telah memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kalau kita menyebut dalam obatan-obatan untuk sindrom dingin tadi, Teh Fitri mengatakan ada habatus sauda, maka dia hanya boleh diberikan kepada sindrom yang dingin. Kemudian disebut ada zaitun, maka zaitun sifatnya dingin, diberikanlah kepada yang sifatnya hangat. Ya, nah ini di masyarakat sesungguhnya telah bangkit yang luar biasa, kebangkitan yang luar biasa, mencintai apa yang ada di sekitar kita. Alam telah memberikan kepada kita. Namun terkadang memang tugas-tugas daripada para terapis Tibun Nabawi atau praktisi-praktisi kedokteran timur ini harus terus memberikan pencerahan kepada masyarakat, mencerdaskan kepada masyarakat fungsi-fungsi daripada anjuran-anjuran yang Rasulullah SAW sabdakan kepada kita. Ada kurma, ada habatus sauda, ada zaitun, ya, sampai disebutlah ke dalam ke bumbu-bumbu dapur yang begitu hebat manfaatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang alamiah, ilahiyah, ya, kemudian ilmiah, maka itu yang telah mengajarkan kepada kita 1400 tahun yang lalu melalui lisan Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Satu yang ingin saya tarik daripada tadi ada Kang Abi dan Teh Fitri, saya ingin mengambil karena saya spesialis di pembetulan tulang belakang. Kalau cek orang Kuningan mah eta tulang punggung nebara rengkok tah. Tulang punggung nebara rengkok, benar. Alhamdulillah dari pengalaman saya ketika saya dulu menderita kelumpuhan selama 2 tahun akibat kecelakaan, ada satu hikmah di balik itu semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah ini bukan iklan, tetapi ini adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada saya, di mana saya telah menulis sebuah buku tentang terapi tulang belakang. Ternyata ketika Islam bicara tentang tulang belakang, ini luar biasa. Hal yang sederhana barangkali, kalau kita sekarang ingin memelihara kesehatan tulang belakang agar imunitas kita yang hari ini sangat diperlukan menjadi imunitas yang super kuat, yang hebat, salah satunya dia berada pada kekuatan dan kesehatan tulang belakangnya. Ya, Rasulullah sabdakan di salah satu hadisnya, dikatakan kita hendaknya dengan 360 ruas tulang yang ada ini bersedekah minimal dengan 2 rakaat salat duha di waktu pagi hari. Ya,
kalau kita melakukan 2 rakaat sholat duha di pagi hari, ada jaminan di sana bahwa kita telah mensedekahi apa yang menjadi kenikmatan kita yang setiap hari, bahkan setiap detik kita gunakan. Tulang belakang begitu hebat berarti karena dia harus membawa badan kemanapun dia pergi. Iya betul. Begitu Kang Wendy. Oke, jadi tadi dilengkapi oleh Kang Abi dan Teh Fitri. Saya halo. Oke, sedikit terganggu pemirsa komunikasi kita dengan Pak Haji Tata. Mohon bersabar sebentar. Sudah masih coba dihubungi kembali ya? Oke pemirsa, mohon maaf sekali ini komunikasi kita dengan Pak Haji Tata melalui telekonferensi sedikit terganggu dengan jaringan yang tersedia. Kita coba hubungi kembali, mudah-mudahan ini bisa terhubung lagi. Sambil menunggu, sudah bisa terhubung? Belum ya? Sambil menunggu ini tambahan ataupun apa ya tadi yang disampaikan Pak Haji Tata sangat luar biasa sekali. Ada satu bom di terakhir dialog kita nambahin tentang masalah sholat duha ya. Tadi sepintas saya dengar ini apa namanya buat menjaga tulang ortopedi ya, tulang belakang, struktur tulang belakang. Kenapa itu maksudnya? Kan tidur bangun pagi sholat subuh terus pagi-pagi sholat duha. Jadi begini Kang Wendy ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh guru kita semua, Pak Haji Tata, bahwa memang benar manusia ini sangat berpatokan kepada tulang ortopedi itu atau tulang belakang ini, tulang belakang. Karena memang di dunia pengobatan Tribun Nabawi, yang pertama yang ketika kita lihat di bekam aja atau titik-titik bekam, yang paling pertama atau yang paling utama di bekam itu adalah titik center atau titik utama yang ada di tulang belakang, terutama di bawah itu. Kemudian ke bawahnya adalah menggapit saraf yang menjepit di antara tulang belakang itu. Jadi intinya tulang belakang memang sangat penting bagi tubuh seseorang. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Tata bahwa salah satu cara atau metode untuk menjaga kesehatan tulang belakang itu, tabarakallah subhanallah, umat Islam sudah mengajarkan dengan teknik tata cara sholat yang benar. Asal kita melakukan teknik sholat yang baik dan benar, maka tulang belakang akan terjaga dengan baik. Oke Kang Abi, tahan dulu sebentar. Kita sudah terhubung lagi dengan Pak Haji. Halo Pak Haji, bisa dengar suara saya Pak Haji? Halo, assalamualaikum Pak Haji. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Mangga. Oke, mohon maaf tadi sinyalnya ada sedikit terganggu Pak Ya, Haji. dengar jelas sekali. Saya lihat di monitor Kang Wendy. Mangga. Oke, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tadi apa statement yang disampaikan oleh Pak Haji tadi sempat terpotong sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Oke Pak Haji, monitor di sana agak kecilin dikit. Bisa dikecilin dikit monitor di sana Pak Haji. Oke. Ya. Jelas ya? Oke, monitor di sana bisa dikecilin atau dimatikan? Oke. Baik. Oke, udah bisa bagus. jelas didengar Kang Wendy. Sudah bagus nih Pak Haji, silakan dilanjutkan. Ini keren ini. Terima kasih
Kang Abdi dan Teh Fitri, Kang Wendy, sahabat di mana saja berada. Itu satu tadi yang saya sampaikan. Yang berikutnya, kita juga tidak boleh mengabaikan tentang apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam perut kita. Seperti kita mengenali, misalkan saya dengan pengalaman dulu pernah sakit selama 2 tahun akibat eksiden di jalan raya, kemudian mengakibatkan saya harus berbaring selama 2 tahun di tempat tidur. Maka hal-hal itulah yang kemudian menjadikan hari ini saya insya Allah memahami tentang kehati-hatian orang-orang yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Saya ingin berikan contoh agar kita tetap waspada dan sehat. Misalnya, ada orang yang keseleo nih, Kang Wendy. Ya. Keseleo ini sederhana sekali. Tetapi kalau dia dibiarkan, ya, misalkan kita keseleo, masih bisa jalan lah, kita terus aja gitu berkegiatan. Kadang orang merasa bodoh ya. Sebentar saja, kalau itu dibiarkan, pinggul kita, dia akan merubah posisinya. Saya akan beri contoh, ya. Saya beri contoh. Ini saya punya peraga ini. Misalkan ini untuk kesehatan kita, karena kalau terganggu satu saja ruas-ruas tulang belakang ini. Misalkan ini dompet nih. Iya. Dompet kita, kalau tebal isinya uang nggak apa-apa, Kang Wedi. Kalau dompet disimpan di salah satu sisi, dia akan naik sebelah, ya, di mana ketebalan itu akan mengganggu tulang belakang kita. Ya, misalkan ini naik sebelah, maka tulang ini akan mengikut miring, Kang Wendy. Ketika miring, untuk kita tetap bisa berjalan, tubuh akan mencari balancing. Dia harus berputar ke sini. Maka ini yang terjadi. Ketika ini terjadi, maka disitulah mulai terjadi gangguan pada ruas-ruas tulang belakang itu. Itu Kang Wendy. Oke. Ini luar biasa sekali Pak Haji ya. Dan banyak hal yang bisa kita lihat di keseharian kita ya. Akan mengangkat beban pada posisi yang salah. Orang baru pulang dari kantor, istri di rumah bilang, air galonnya kosong, tolong dinaikkan. Mungkin kalau di Kuningan mah banyak air bersih ya. Kalau di Jakarta airnya pasti pada air galon lah ya. Iya. Posisi lelah, kemudian kita tiba-tiba harus mengangkat air galon. Itu ketidaksiapan otot kita di belakang bisa mengakibatkan juga saraf kejepit. Iya. Seperti itu kan. Kecetit ya, bahasanya kecetit. Kecetit seorang Sunda Mas. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lain hal-hal yang keseharian kita tidak kita pahami ya. Sederhana, kadang-kadang kita terlalu banyak minum air dingin misalkan. Itu bisa mengakibatkan kekakuan pada seluruh saraf dan persendian kita. Kalau misalkan kekakuan itu terjadi Bapak dan Ibu sekalian, maka kita akan sangat mudah untuk kemudian terjadi gangguan pada beberapa ruas. Misalkan saya menjelaskan sedikit. Cervical jumlahnya ada 7. Jumlah cervical 7 ini isinya semua ada di kepala kita. Mata, hidung, telinga, tenggorokan, rahang, gigi, ya, indera penciuman, pendengaran ini ada di cervical. Kemudian ada torakal, jumlahnya 12. Di bagian atas yang jumlahnya 6, itu mengisi rongga dada. Dia mengawal rongga dada. 6 kemudian berikutnya, dia berada pada rongga bagian bawah atau perut. Dan kemudian di bawah ada 5 lumbar. Nah, 5 lumbar ini fungsinya mulai dari pembuangan ke bawah sampai ke kaki. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bangun tidur, kita merasakan tumit kita seperti menginjak pasir. Ketika kita bangun tidur, hati-hati, ingat-ingat, pernah nggak kita jatuh? Pernah nggak kita kecelakaan dari motor? Pernah nggak kita posisi salah angkat beban? Kalau yang demikian itu ada, maka ada rahasianya di sini. Biasanya kalau kita ambil foto ronsen, X-ray atau MRI, maka kita akan dapatkan di sini, di lumbar 4 dan 5 itu terkena gangguan. Ya.
Kalau misalkan di lumbar 2 dan 3 yang terkena gangguan, pertanyaan kita kepada pasien adalah, adakah buang air besarnya terganggu? Seperti itu. Jadi kalau buang air besar terganggu, biasanya itu di lumbar. Jadi semua yang ada di sini, itu memberi atau mengawal organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau satu terganggu, maka yang lain akan ikut terganggu. Oke. Begitu juga mungkin dalam penjelasannya. kaidah kita sebagai muslim. Apabila ada satu orang muslim yang sakit, maka seluruh orang muslim merasakan sakit. Betul. Terganggu. Oke, luar biasa sekali Pak Haji penjelasannya Allah ini. menciptakan tubuh kita, sebagaimana juga Allah melengkapi likuli dain dawaun. Kuludain dawa. Yang Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan obatnya. Betul. Tinggal manusia itu mau atau tidak untuk berikhtiar atau mencari jalan ya untuk kesembuhan untuk dirinya. Oke, Pak Haji, halo Pak Haji, luar biasa sekali ilmu ataupun sharing yang diberikan kepada kami di studio, khususnya dan umumnya kepada seluruh penonton channel ASI. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terakhir Pak Haji, himbauan buat masyarakat di tengah virus corona ini, menurut Pak Haji. Mohon sih. Halo Pak Haji, bisa dengar suara saya Pak Haji? Oke, terakhir Pak Haji, himbauan buat masyarakat di tengah virus corona ini bagusnya seperti apa nih menurut Pak Haji? Saya ingin sampaikan, karena seluruh kekuatan imunitas itu, ya saya lanjutkan. Iya Kang? Iya, halo Pak Haji. Ya, jadi baik, untuk virus corona, saya ingin katakan bahwa kesehatan tubuh kita ini tidak hanya kesehatan dari sisi makanan, tetapi tadi itu yang saya katakan. Selain asupan, bahwa alam sekitar kita sesuai dengan tema kita hari ini, alam. Keluarlah pagi hari, berjemurlah, ya, buka tuh punggung kita tuh, pamerkan kepada matahari, seraplah itu vitamin yang ada, yang Allah berikan secara gratis, ya. Kemudian hirup udara yang segar. Intinya apa? Bergeraklah terus. Kalau kita punya sendi, ya, engsel sendi, ada sendi putar, ada sendi gerak, ya. Kalau fitrahnya dia berputar, pertanyaan saya adalah berapa banyak dalam satu hari kita memutar putaran tangan kita misalnya. Jangan-jangan Kang Weni ini hanya pegang mikrofon, nggak pernah mutarin tangan seperti ini. Luar biasa. Kembalikan kepada fitrahnya, ya. Kalau misalkan leher kita untuk menengok ke kanan dan ke kiri pada saat sholat, kita melakukan nggak? Sehari 5 waktu, ya, kemudian ditambah sholat-sholat sunnah, kan gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita lutut pun ingin sehat, hati kita ingin sehat, berapa jauh kita menuju ke masjid di pagi hari ketika subuh, ya kan? Kemudian tangan dan seterusnya, semua yang ada pada diri kita adalah ayat-ayat kauniyah yang harus kita tadaburi secara mendalam, bahwa Allah sudah berikan tools itu kepada kita. Masalahnya, apakah kita telah menggunakannya dengan baik? Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada pemirsa mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insya Allah ke depan siarannya akan lebih bagus lagi. Amin Pak Haji. Andaikan ini bermanfaat, amin. Bolehlah kita sampaikan terus pengobatan timur. Dan salam hormat saya untuk Nabi dari sahabat Ibu Nabawi di Kabupaten Kuningan. Mari kita semarakan Ibu Nabawi, mari kita edukasi masyarakat kita untuk terus menggunakan apa yang ada di sekitar kita sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Demikian mungkin. Oke, terima kasih.
ini memberi manfaat dan Amin. mudah-mudahan ketemu lagi. Oke, terima kasih Pak Haji, luar biasa sekali obrolan kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Kang Terima Abi. kasih Kang Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti. Ini menarik ya ketika sangat luar biasa ketika pengobatan alamiah, ilmiah, ilahiyah ini memang coba ditanamkan kepada komponen masyarakat. Dan memang ternyata ini terkait ya dengan kehidupan orang-orang muslim, kayak model sholat ternyata ini ada berpengaruhnya juga dan lain sebagainya ya. Maka dari itu kan ya Al-Quran menyebutkan udkhulu fis-silmi kaffah, maka masuklah kalian kepada agama Islam itu dengan keseluruhan ya. Jadi jangan hanya mengenal dari sisinya saja gitu, kita harus mengenal Islam itu dari semuanya. Insyaallah, mudah-mudahan karena banyak Islam sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran sendiri sudah sangat komplit dari baik dari segi pengobatannya, kemudian ilmu perbintangannya, kemudian ilmu perhitungannya dan lain sebagainya, sangat semuanya luar biasa. Berkaitan. Ya. Oke, terakhir ke Teh Fitri, ini himbauan buat masyarakat di tengah kondisi corona ini, dari pandangan Teh Fitri bagusnya seperti apa nih? Pesannya untuk seluruh warga masyarakat Indonesia, terutama Kuningan, tetap ikuti peraturan pemerintah, tetap di rumah. Jika tidak ada keperluan yang tidak penting, jangan keluar rumah. Adapun untuk keluar rumah, kita selalu jaga jarak dan menggunakan masker, tidak menyentuh benda-benda umum, dan selalu pakai sarung tangan. Karena yang kita lawan ini bukan hanya tidak terlihat ya Kang Wendy, tidak terlihat oleh kasat mata. Yang kita lawan ini virus yang mematikan begitu. Kemudian sebetulnya kita tidak boleh, tadi kalau kata Kang Abi itu jangan panik ya. Kalau kata saya bahasanya jangan stres. Mengalir aja seperti air kehidupan, mengalir aja gitu. Jadi jangan dibawa stres, jangan dibawa down. Justru di sana dalam pengobatan ilmu Tibun Nabawi dan psikolog juga 50 sampai 80% itu berawal dari pemikiran kita. Berawal dari rasa takut kita. Sebetulnya di situ bermainnya. Ketika kita menghadirkan Allah, ikhtiarnya maksimal, insya Allah Allah akan selalu membersamai kita gitu. Selalu mengkonsumsi yang ada di sekeliling kita, seperti yang banyak daun-daun yang hijau, sayur mayur, kemudian buah-buahan, itu rimpang-rimpangan bisa. Dan insya Allah Allah selalu menjaga kita ketika kita selalu bersama Allah di sana. Amin ya rabbal alamin. Kang Abi terakhir. Sedikit saya coba memberikan sebuah pelajaran kepada pemirsa. Tadi yang seperti yang Pak Haji katakan tadi, ada 5 kemudian 20 titik. Sedikit dari saya terkait dengan virus corona, karena virus corona itu yang kata orang-orang ahli adalah menyerang pernapasan ya, menyerang pernapasan. Maka yang saya ketahui di dalam tubuh kita ada 8 titik pos untuk pemberhentian darah yang menyangkut tentang pernapasan ini. Yang pertama adalah ada 3 titik di leher, ada 3 titik di leher, kemudian 2 titik di dada, kemudian 2 titik ada di tulang rusuk kiri dan kanan, kemudian 1 titik ada di 3 jari di bawah pusar. Maka untuk menjaganya yang pertama adalah konsumsi makanan yang memang sesuai dengan takaran Islami. Ada 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air, untuk menjaga tadi keadaan di dalam perut kita. Kemudian untuk menjaga
dua titik yang berada di kiri kanan kita, awali tidur dengan sunnah Rasulullah, yaitu tidur miring terlebih dahulu, terutama dengan miring kanan, karena posisi tidur miring kanan adalah posisi diafragma itu enak. Nah, dan kemudian untuk menjaga kelenturan di leher, karena ada 3 titik yang berada di leher, titik kematian biasanya disebutnya dengan titik kematian, kata Allah. Biasanya untuk titik yang 3 titik di leher itu sama. Jangan sampai kita ketika tidur bantal itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi usahakan supaya keadaan leher itu rileks, tenang. Jadi hindari itu. Dan apabila barangkali saya informasikan kepada masyarakat yang ingin mempelajari dengan teknik-teknik Tribun Nabawi ataupun teknik-teknik dengan pengobatan ilmiah, alamiah, dan teknik-teknik pengobatan kuno, silahkan saja, kami terbuka untuk umum untuk hadir di sini, datang ke sini ke Markas Sarokah Ahlussunnah wal Jamaah Mahad Taufik Mubarak di Desa Sidaraja, Blok Pasir Kuda. Insya Allah kami terbuka untuk belajar bersama di tempat ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa ada Allah di atas kita. Oke. Mungkin untuk tahapan belajar agak sedikit kita nanti cari waktu yang tepat, karena sekarang kan tidak boleh berkerumun, tidak boleh ada kontak dengan komponen masyarakat. Mungkin di lain waktu ketika virus corona sudah mulai hilang, sudah pergi, baru kita bisa melakukan kegiatan seperti itu mungkin ya ke depan ya, mudah-mudahan ya. Oke pemirsa channel Aksi dimanapun Anda berada, kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Haji Tata, juga Kang Abi dan Teh Fitri. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita di pagi hari ini bisa bermanfaat. Kita akan kembali lagi di acara obsesi berikutnya dengan tema dan judul yang berbeda. Saya ingatkan kembali lagi kepada seluruh pemirsa, bagi Anda yang mempunyai keluasan rezeki, di sini kita juga bekerja sama dengan Aliansi Komunitas Sosial Lawan Corona. Bisa menyumbangkan donasi ataupun bantuannya, ini bisa hubungi di nomor rekening di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Mahad Taufik Mubarak di Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Bantuan sebesar apapun, bantuan sekecil apapun, ini akan berarti buat saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Saya akhiri ucapan terima kasih. Akhir kata saya Wendy beserta kru kerabat kerja yang bertugas mohon diri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.